Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan tool ultrasonic thickness gauge, di mana tool ini kebanyakan digunakan untuk menentukan ketebalan daripada suatu plate, dan selain itu kebanyakan juga digunakan untuk melakukan pengukuran pada komponen undercarriage, khususnya untuk alat berat yang tipe track. Oke, sebelum menggunakan tool ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih yang ada di dalam ultrasonic thickness gauge ini. Di sini ada ultrasonicnya sendiri, dan di sini mempunyai beberapa menu. Kita mulai dari sebelah kanan. Di sini ada tombol power ketika untuk menyalakan ultrasonicnya. Kita coba ya, kita nyalakan. Nah, ini ketika kita menyalakan, bahwa di sini standarnya dia menunjukkan angka 5920 meter per second ya, jadi satuannya meter per second kecepatannya ya. Kemudian di sini ada tombol untuk pencahayaannya ya. Ketika saya tekan, maka dia lampunya akan menyala, dan ini digunakan ketika malam hari ya, atau suasana gelap, agar tulisan yang ada dalam layar ini lebih jelas. Kemudian di sini ada tulisan probe kalibrasi. Jadi ini tombol ini digunakan untuk kalibrasi probe-nya nanti. Dan di bagian bawah di sini ada unit reset. Ini nanti mode untuk memilih satuannya, apakah itu metrik atau inci. Kemudian di sini ada alarm dan scan, dan di sini ada tanda panah bawah dan tanda panah atas, digunakan untuk memilih suatu mode pilihan ya. Kemudian velocity di sini kode disimbol dengan vel, artinya velocity ya. Ini untuk mengatur kecepatan dalam pengukuran. Kemudian di sini ada tombol save-nya, menu save-nya. Kemudian di sini mode enter-nya. Ketika ingin memilih suatu parameter di dalam, maka ini bisa diakhiri dengan enter. Kemudian di sini ada tulisan scan. Scan ini jadi untuk probe ini sebenarnya bisa dua metode dalam penggunaannya, yaitu single probe atau dengan metode scan. Tapi untuk kali ini saya hanya mempraktekkan dengan metode single ya, karena kebanyakan dalam melakukan pengukuran untuk di undercarriage menggunakan single, artinya dia menggunakan tool yang ini ya, seperti biasanya orang menggunakan. Oke, kemudian di sini ada perlengkapan yang lain, yaitu probe-nya. Ini adalah probe-nya, dan ada probe yang bentuknya 90 derajat, bentuknya begini, dan pada bagian ujungnya di sini ada sensor ya. Ini ada sensornya, dan di sini ada kabel probe yang menghubungkan nanti dari sebenarnya sama aja dengan tipe yang ini, cuma dia bentuknya lurus ya. Jadi nanti tergantung mau menggunakan yang mana, yang ini apa yang ini. Kemudian di sini ada sebuah kabel ya, dimana ini nanti kabel ini digunakan untuk dihubungkan ke laptop. Harapannya setiap file-file yang tersimpan di dalam ultrasonic ini itu bisa dipindahkan ke laptop.
Kemudian di sini ada gel, ya. Gel ini digunakan untuk melakukan pengukuran dengan cara memberikan terlebih dahulu gel ke dalam atau ke permukaan probe ini atau sensor ini. Tanpa menggunakan gel, pengukuran itu pasti tidak akurat. Sebenarnya tujuan utama daripada gel ini adalah untuk menghindari kerusakan pada permukaan sensor ini, karena dengan melakukan pengukuran dalam satu komponen, pastinya yang diukur adalah material padat atau keras seperti besi, logam, aluminium dan lain-lain. Tentunya pasti mengalami gesekan dan bisa menyebabkan kerusakan pada permukaannya. Untuk itu dengan adanya gel ini sebenarnya untuk melumasi. Oke, kemudian yang terakhir ada flash disk, ya, ada flash disk yang sudah disediakan, dan ini gunanya untuk menyimpan file nanti ya, yang sudah didapat dari hasil pengukuran. Saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara melakukan pengukuran. Yang pertama, saya harus pasang dulu probe-nya di sini. Oke, ini saya sudah pasang probe-nya. Terus langkah berikutnya yaitu saya ingin kalibrasi terlebih dahulu. Tujuannya saya melakukan kalibrasi adalah agar ketika saya nanti melakukan pengukuran itu tidak terjadi kesalahan. Ya, ketika tidak dilakukan kalibrasi maka hasil pengukurannya pasti tidak maksimal. Oke, ketika ingin melakukan kalibrasi maka tekan probe kalibrasi. Nah, ini ada muncul P02, dan ketika ingin, ini hanya mode pilihannya saja. Ketika ingin menggeser ke bawah, ya HT5, kemudian ke atas juga bisa. Nah, saya akan mencoba dengan menggunakan P05 ya. Ini ada P05. Saya akan mencoba melakukan kalibrasi dengan menggunakan ini. Nah, sebelumnya di sini ada blok, ya, ultrasonic bloknya ini untuk kalibrasinya. Jadi sebuah plat, nanti tinggal ditempelkan aja seperti ini. Ya, kita tunggu hasilnya. Nah, sebelumnya mungkin kita harus kasihkan gel dulu ya. Nah, tanpa dikasihkan sebuah gel maka dia nggak bisa. Nah, dia ketika kita melakukan kalibrasi maka dia akan harus menunjukkan di angka 4 mm. Nah, kalau sudah menunjukkan 4 mm maka kondisi tool ini siap untuk digunakan. Nah, jadi posisinya cukup ditempelkan aja seperti ini dengan hasil 4 mm. Standarnya pengukuran ini memang harus seperti itu. Kemudian di sini saya ada sebuah plat ya. Di sini saya akan mencoba mengukur ketebalan daripada plat ini. Semoga bisa ya. Nah, ini saya sudah buat sini ya. Hasilnya yaitu 3,16 mm. Ini ketebalannya. Nah, pengukuran ini saya ambil dari ketebalan daripada plat ini. Oke, pada kesempatan ini saya akan mencoba mempraktekkan cara pengukuran undercarriage khususnya untuk di bulldozer dengan menggunakan ultrasonic.
ya. Pertama kita kasihkan gelnya terlebih dahulu, kemudian saya akan mencoba mengukur tinggi daripada grosser untuk tracknya. Jadi kita ukur grosser height-nya. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, di sini angka yang ditunjukkan yaitu 96,24 mm. Jadi dia mengukur jarak dari permukaan grosser ini sampai dengan di bawah. Berbeda kalau kita mengukur dalam menggunakan manual. Kalau manual harus pasang mistar di sini rata, kemudian kita ukur jaraknya ke tinggi daripada mulai dari sini sampai dengan di permukaan bagian atasnya. Tetapi kalau menggunakan ultrasonic, yang diukur itu adalah ketebalan mulai dari permukaan atas sampai dengan permukaan bagian bawah. Tentunya standar yang tertulis di forumnya juga pasti akan berbeda. Nah, ini untuk pengukuran grosser height. Selanjutnya saya akan coba lagi untuk pengukuran ketebalan daripada carry roller. Jadi setiap kita mau melakukan pengukuran, usahakan harus di kasih gel. Nah, ini juga harus dibersihkan nih permukaannya yang harus kita ukur. Kalau perlu disikat. Nah, kita coba. Nah, ketebalannya hasilnya yaitu 18,90 mm. Jadi dia mengukur dari permukaan sini sampai dengan clearance yang ada di sini. Oke. Nah, setelah itu saya akan mencoba mengukur di bagian linknya. Ya, tinggi daripada linknya. Nah, kalau ingin mengukur tinggi daripada link, seharusnya yang diukur itu adalah ketebalan dari sini sampai dengan di bawah sini. Ya, dari celah ini sampai dengan di bawah sini. Walaupun di atas sini ada sunya, tapi ini karena di sini ada celah, jadi dia tidak bisa tembus sampai di atas. Jadi yang diukur itu hanya ketebalan ini. Jangan mengukur dengan lurusan ini karena di sini ada lubang. Nah, kita akan coba. Nanti tinggal dibandingkan aja ya dengan hasilnya. Oke. Hasil pengukurannya yaitu 145 mm ya tingginya. Berarti sekitar 14 cm nih. Tingginya ini sampai dengan celah sini. Nah, sedangkan kalau yang sebelahnya, ya, kita coba. Jadi kita harus mengukur ketika dia sudah bunyi. Kalau tidak bunyi, jangan dibaca dulu hasilnya. Nah, ini nilainya itu 44,9, artinya 4 cm lebih gitu ya hasilnya. Kenapa dia lebih kecil? Karena di sini ada lubang. Ini hasil yang sebenarnya. Oke. Kesalahan dalam meletakkan alat ini, meletakkan alat ukur ini, maka itu bisa hasilnya kurang akurat.